ekskul itu nggak takut kalau sama pelatih. Bayangin kalau mau dibikin heboh tawuran misalnya ya di hari Sabtu, itu guru cuma ada saya Kak. Di kegiatan EPRS itu untuk kita pemetaan yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dan nemu? Dan banyak sih. Yang nggak bisa baca? Pernah yuk? Ya, baca Al-Quran. Bukan baca biasa? Baca biasa kelas 7 kami ada. Dia sangat kurang. Dia pernah cerita dia hanya makan mie 1 kali dalam 1 hari. Itu sampai kalau udah sampai panggil orang tua itu berarti udah fatal Kak. Anak-anak juga begitu, kalau udah sampai dia nangis. Karena setiap anak beda-beda ya? Beda-beda. Ada yang dia setiap 5 menit sekali harus ke toilet. Jadi wakil kesiswaan di SMP 13 dibagi 3 stafnya nih. Itu bagian satu tim dari depan. Oh ya, sama ibunya. Saya kemudian ada Siti Wulandari, dia yang udah agak lama menemani kerja saya. Dari Dia tahun 2022 2023. Dia bagian Bu Ulan ini program sekolah. Ada apa itu Bu Ulan yang pegang dari mulai nyiapin proposalnya. yang gawein. Kemudian dia merangkap bagian dokumentasi. Jadi semua kami punya drive yang isinya adalah semua kegiatan kesiswaan, semua kegiatan sekolah malah dari Itu Bu siapa? Bu Ulan, Siti Wulandari. Satu lagi? Bu Ulan. Yang kedua Pak Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman itu bagian pembiasaan, program pembiasaan. Itu ada rutinitas dong artinya. Iya, jadi ada pembiasaan nasionalisme, upacara bendera, baik hari besar maupun Yang Senin itu. Ya, kemudian ada sambut pagi, program 5S, Senyum, Sapa, Salam, Sambut, Sopan. Kemudian ada program kebiasaan Jumat. Nah, ini yang paling menyenangkan di anak-anak. Yang setiap minggu kan, Setiap minggu Jumat kan kan kita naikin tuh beritanya, misalnya Jumat sehatnya juga kita bagi. Kalau tidak sarapan bersama, kita ada biasanya kerjasama dengan puskesmas tuh ada pembagian pil penambah darah. Jadi nanti sarapan dilakukan dengan minum pil penambah darah. Sarapan bareng gitu di lapangan? Iya, itu bawa dari rumah? Iya, bawa bekal dari rumah. Jadi ada instruksi tuh di setiap hari Kamis sore. Jadi anak-anak udah tahu besok tuh kita mau Jumat apa sih? Oh, Jumat sehatnya senam misalnya. Jadi dia tahu Jumatnya nyiapin apa nih? Iya, kalau senam berarti kami berseragam apa gitu. Jadi ada instruksinya. Kalau Jumatnya takwa itu kita karena sekarang luas ya durasi. It's time to begin the seventh lesson. Kita koordinasi terus nih, Bel kayaknya agak mengganggu kalau belum akhir. Pokoknya kami modelnya kayak learning by doing ya. Hari ini ada program ini evaluasi kayak tadi barusan. Nah ini satu dari staff kita juga. Emang ibu di siswanya dia pun? Iyalah. Akhirnya dihumas tuh. Wajahnya penuh ramah. Iya. Karena letaknya strategis, jadi selalu minta tolong. Saya guru BK. Dari Siti Wulandari itu di bagian program yang digadang-gadang kementerian itu P5. Nah, ini program-program levelnya nasional. Koordinasi karena kelas 9 itu K13 ya, 2013. Jadi kerja kita di P5 itu baru di kelas 7 dan kelas 8. Itu punya ada fasil di tiap-tiap kelas terkoordinir. Mereka ada jadwal rapat, tema apa yang akan diangkat, kemudian teknisnya pertemuan pertama bagaimana semua itu wilayahnya Bundari. Nanti paling kami selesai kegiatan tuh kami biasanya suka ketemu gitu. Kita ada grup kesiswaan. Ini ya, ngumpul. Tadi ada kendalanya apa? Oh gini. Evaluasi. Jadi hari itu kegiatan ada tuh evaluasi. Jadi contoh kayak besok kita mau Jumat apa nih Pak Adu, besok Jumat apa ya? Kita lihat di schedule. Seharusnya ini. Ini pedang aja ibu. Iya semua. Sekarang ibu jam berapa? Saya ada jam terakhir, jam terakhir. Jam 11. Jam 11. 11 ya? Iya. Saya notas aja. Saya pegang ekstrakurikuler. Ada berapa ekskul SMP 13? Hafal gitu? Kali hafal. Karena sekarang laporan langsung saya pegang. Dulu kan pelatih membuat laporan. Kendalanya saya lihat kerja bendahara nagih gitu kan, kesulitan. Kenapa Bu Rama? Terus langsung saya berpikir apa ya yang saya bisa bantu buat Bu Rama. Kendalanya tuh apa Bu Rama? Pelatih ngasih laporan tuh susah. Oh iya. Ditagih-tagih. Oke siap, berarti akan saya siapkan formatnya.
kemudian mereka tinggal mengisi, daftar hadir juga turun, terus udah jalan tuh alhamdulillah. Mulai tahun kemarin semester 2 laporan itu sudah saya siapkan, ini buat minggu ini udah saya tanggalin. Jadi mereka tinggal jadi isi si pelatihnya berita gampang acara, ya. iya. Hari ini tuh lancar enggak, kemudian materinya apa, terus evaluasinya apa, tanda tangan. Nah terus saya evaluasi lagi pas pindah ke gedung sini. Saya dudukin pelatih, kesulitanmu apa? Laporan sudah saya bantu, kesulitannya apa? Pembina. Pembina kenapa? Pembina itu kalau kami mau lomba, itu kami kesulitan buat ngajuin proposal karena prosesnya kan dari pelatih ke pembina dulu. Jadi mereka sering langsung lompat ke saya, Bu Dewi kita mau lomba, mana proposal? Jadi saya pekerjaan yang harusnya tidak melalui saya. Iya. Jadi saya kadang-kadang saya boleh lihat programnya, udah di approve kok, kita 2 kali event. Semester ini memang ini, oke berarti saya nggak ada masalah dengan bendara karena mereka udah ada omongan sebelumnya di program udah ada. Berarti ini gue kayak bikin sistemnya ya? Iya, jadi saya apa nih yang bikin jadi lebih efektif Iya. efisien. Nah, akhirnya dari mereka maunya teman-teman gimana di pelatih. Saya tuh pengennya karena peserta ekskul itu nggak takut kalau sama pelatih, karena kan kami itu nggak bikin laporannya mereka secara nilai kan nilai ya itu nanti wali kelas. Iya Waktu saya ngomong juga sama kurikulum, sebetulnya mekanisme pengiriman nilai itu seperti apa sih? Sebetulnya yang harusnya ikut nilai di rapot itu pembina ekskul. Oke, saya betulin sesuai sistemnya. Langsung saya kumpulin pelatih pembina. Kita udah ada apa? Gini. Saya mau ketika sekarang nggak ada alasan. Kalau dulu kan hari Sabtu pembina nggak mau datang karena nggak ada fee, nggak ada transport. Jadi saya tuh nongkrongin. Bayangin kalau mau dibikin heboh tawuran misalnya ya di hari Sabtu, itu guru cuma ada saya Kak, plus pelatih yang lapangan 1 buat gantian berapa ekskul. Saya sampai sekarang tempat yang lama. Yang di gedung baru ini saya udah fasilitas sudah oke, pelatih nggak bisa lagi dong alasan nggak latihan karena ini. Terus laporan udah nggak ada masalah, udah saya bikin itu tinggal tanda tangan sama isi saja kan. Oke, ternyata apa sekarang kesulitannya ketika mau event, mau tanding. Oke, saya bantu, kita komunikasikan dengan pembina. Akhirnya duduk bareng, saya sampaikan, Bapak Ibu pembina, laporan mudah sekali. Bapak Ibu pembina itu tinggal ngerekap aja kok dari daftar hadir yang udah ditanda tangan. Itu anak-anak dipegang sama pelatih, mereka tanda tangan ketahuan. Pelatih kan hafal si A si B-nya. Iya. Habis itu pembina cuma nongkrongin aja, cek merekap. Yang nggak hadir harus nyampe ke saya. Siapa yang nggak hadir hari ini karena nanti pas upacara saya akan panggil. Kenapa tidak hadir? Pilihannya mau tetap di ekskul ini Atau pindah. atau saya alihkan ke Med Club yang pesertanya sedikit, atau sahabat Quran, membaca Al-Quran. Setidaknya mereka tetap ada ya. Nah ternyata kan mereka nggak mau 2 ekskul itu, mau nggak sih, memang saya bikin opsi supaya mereka akhirnya memilih tetap ada di ekskul itu dan hadir. Dan dia mau ya. Karena kan Med Club anak kita kan jarang yang suka matematika. Sahabat Quran rata-rata anak kita itu maaf ya, orang tua bahkan tidak pernah literasi Qurannya. Iya, saya berani bicara gitu karena waktu kita PPDB anak-anak masuk, saya buatkan 1 hari untuk di kegiatan MPLS itu untuk kita pemetaan yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dan nemu. Dan banyak sekali. Bukan Kira nemu dan banyak. Banyak sekali. Nah terus saya punya datanya dari guru agama, dari yang penguji, saya buatkan. Oke, berarti saya punya PR di gedung baru nih, dan itu udah jalan. Anak-anak yang gak bisa Al-Quran, kita buatkan jadwal Senin sampai dengan Jumat. Saya pakai relawan Bapak Ibu guru. Tadinya saya sendiri kan. Saya punya 125 siswa. Yang itu itu bacanya tebak-tebak gitu. Iya, Iqra. Bervariasi, Iqra 1 sampai Iqra 6, ada yang juz amma. Tapi rata-rata mereka ini mengaji terakhir di 2 tahun yang lalu. Oh, waktu di SD dong. Iya. Jadi, dan saya akhirnya ketemu rata-rata guru SD juga bilang gitu. Anak-anak itu begitu kelas 5, kelas 6 sudah gak ngaji. Kenapa gak ngaji? Saya tanya ke anak-anak, kenapa sih ketika sudah kelas 5, kelas 6, karena di kampus saya juga gitu, kenapa ya kok taklim makin sedikit? Rata-rata mereka sudah satu ya, distract lah HP, kemudian ada rasa malu ketika sudah sebesar itu masih ngaji Iqra sore gitu. Iya, jadi banyak alasannya. Yang ketiga yang memang abai dari orang tua. So program itu udah jalan sekarang. Dan guru-guru tadinya saya sendiri, sekarang saya punya dengan saya 15 orang.
tadinya saya pakai anaknya Bu Hasanati, guru sini yang kebetulan selesai dari Gontor. Kami berdua, saya dibantu sama OSIS, 2 orang anggota OSIS yang dia mau dampingin. Saya ngajarin ngaji, dia yang bagian absen. Jadi modelnya tanggal sekian ngajinya apa, besok kamu harus apa, sedetil itu. Tapi Bu nemu Bu, kan itu yang bicara literasi Qurannya kurang ya, yang nggak bisa baca, pernah Bu? Ya, baca Al-Quran. Bukan baca biasa. Baca biasa kelas 7 kami ada. Benar. Aku udah berapa Saya sekolah? punya 1 siswa yang kedetek ketika kami pemetaan di PPDB. Itu 1, dia kakaknya berprestasi non akademik, anak paskib, adiknya nggak pernah guru. Kami perlakukan tahun sebelumnya Itu juga ABK ada. bukan Bu? Kemarin ikut tes IQ, enggak sih sebetulnya ya Nama-nama rata-rata gitu, average aja gitu. Rata-rata orang tua itu memang apa ya? Kalau model sekarang memang kalau anak udah nggak mau udah gitu ya. Iya. Setuju. Jadi saya bilang Terserah, digituin orang tuanya. Akhirnya anaknya nggak baik. iya. Nah, tahun lalu kami kita selidiki ya, ternyata ibunya sudah meninggal dari dia kelas berapa SD. Ayahnya kerja security yang jaganya malam. Jadi ini anak tuh benar-benar sendiri di rumah. Malamnya secara ekonomi aja sangat kurang. Dia pernah cerita dia hanya makan mie 1 kali dalam 1 hari. Itu sampai kita semua turun. Ibu langsung bilang Ini mesti diapain ya anaknya iya, gitu. ibu sempat bilang, Miss, ini harus gimana gitu. Terus akhirnya waktu itu BK nggak ada jam ke kelas. Akhirnya dipegang sama BK, terus kita cari tahu nih, jangan-jangan ada lagi nih yang seperti ini. Kalau dapat wali kelas yang open, kita segera tahu. Oh iya. Kadang-kadang ada wali kelas yang dia stripping kan ngajar, jadi udah nggak sempat kepegang. Dengan jumlah murid kita kan luar biasa, 1 kelas 40, bayangin Kak. Mengidentifikasinya terlambat. Jadi kami tuh sedihnya, aduh udah mau terima rapot baru ada lapor dari guru. Ini kayaknya nggak bisa. Nah, ini karena kita udah ngalamin yang begitu. Setelah pandemi kelas 9 ada yang nggak bisa baca. Jadi saya langsung ngomong ibu, kayaknya PPDB kita harus pasang suudzon nih. Curiga lulus SD sekedar lulus sebenarnya emang nggak bisa baca. Jadi kita pasang itu dan selalu menemukan. Tapi jumlahnya makin berkurang. Alhamdulillah makin berkurang. Artinya benar ya, mungkin pengaruh pandemi ya. Iya, itu berasa Karena banget. sekarang nggak ada lagi alasan pandemi kan, mau nggak mau nih anak nggak ada lagi lo nggak bisa baca. Kalau dulu kan waktu pandemi kan Karena ketemu di, langsung sama gurunya. di rumah kan nggak tahu tuh Betul. orang tuanya Betul. ngerjain soal. Betul. Nah, kami alhamdulillah tahun lalu itu ada beberapa, tapi terus berkurang. Kami punya yang saya ceritakan itu namanya Rifa. Saya harus nyebut nama karena saya bilang anak ini luar biasa, effortnya keren banget. Sampai hari ini dia survive. Saya minta tolong ke bagian infak, kasih bantuan. Bantuan jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari infak. Jadi kami punya data Kak. Kalau yang dia berkebutuhannya kok low banget ya. Pada Ternyata faktor PJ ekonomi. masing-masing Ya. kelas, Mau nggak dua mau, siswa kita harus cari PJMDD yang bisa bantu secara ekonomi. Kita punya infak. ditunggu di Infak lobi itu kan setiap untuk Jumat ya. pengambilan Jadi kita ada MDD. sumber Lagi untuk buat ekonomi bantu PJ dari siswa ke masing-masing siswa. kelas. Jadi disisipin dari situ gitu Iya, ya. dan kita bilang Dua bahwa orang infak ini siswa pembukaannya nanti adalah ditunggu. untuk bantu misalnya temanmu yang nggak punya ongkos buat pulang pergi. Kita Maaf, dari situ Bella, kita maaf. bantu pakai sepeda. Setiap tahun tuh kita dari situ, alhamdulillah. Apa ya kayak dana bansos. Kita kan suka ada kasih tuh yang Di kembali nanti jam 11.30. Nanti jam 11.30. datanya. Tapi yatim juga ada yang ternyata mampu. Oh iya, dialihkan. ada yang begitu. Iya, malah banyak yang Untuk pengambilan MDD nanti jam 11.30. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi jadi dari wabarakatuh. kita. Tapi apa namanya, kayak yang bilang tadi siswa masuk SMP ternyata nggak bisa baca. Itu aku hampir nanya beberapa sekolah SMP negeri lain ada, emang ada ya, ada aja gitu sini yang nemu gitu. Bahkan ada SMP favorit yang di Depok juga, dia bilang dia ada, dan wakil kesiswaan juga kaget karena ya mungkin karena level anak sekolah favorit jadi kan kayaknya nggak mungkin deh ada kayak gini. Terus karena sekarang udah sistem zonasi kan udah nggak bicara kriteria anak pintar atau anak kurang pintar lagi, semua anak ditampung kan. Betul. Kita kan nggak lihat di raport dan bahkan raport juga jadi
maaf ya, kita nggak bisa lagi percaya sama nilai rapot kalau seperti ini kan. Iya. Ya kalau saya sih berangkat dari setelah pandemi pas tatap muka di kelas 9, karena kelas 7 kelas 8 nya kan offline. Ini bukan tahun ajaran sekarang, tahun. Jadi karena belajar dari itu, pas ketemu sama anak siswa ini udah di kelas 9, dia nggak kenal huruf, cuma kenal sampai huruf G, bayangin kan, A sampai G. Nah, dia main Tapi game. dia main HP. Nah itu maksudnya. Tahu nggak? Dia main HP, update status itu ya hanya dari TikTok. Oh, Video aja. ngambil videonya. Cuma foto, dia nggak pernah ada caption. Terus akhirnya ya, saya pernah, karena dia ada di kelas saya ngajar dia bahasa Inggris, sampai saya melayani dia lewat WA. Jadi saya selalu, hai, perempuan kebetulan, hai, you just repeat after me, nanti kamu ketik seperti yang ibu. Terus dia selalu nggak ketik, dia selalu pakai voice note. Oh. Kalau ngomong sama saya pakai voice note atau dia telepon, saya bilang itu waktu ibu belum tahu. Belum tahu. Terus saya mulai curiga ya, gitu. Kenapa? Kalau di pelajaran bahasa Inggris itu kan mungkin lebih sulit ya, karena kan berbahasa bahasa ibu. Jadi kami biasanya ada project. Dia ternyata tipe orang yang mau belajar sama temannya. Jadi cuma gini intinya deh, ceritain dong ini tuh tentang apa sih. Jadi nanti aku akan presentasi. Terus temannya suruh ngediktein, dia menghafal by dictation. Dia tampil, so saya nggak curiga kalau ini anak nggak bisa ngomong, nggak bisa baca, karena dia tampil ngomong lancar. Ternyata dia baik menghafal. Lama-lama saya curiganya, dia kalau menulis lama. Teman-temannya udah selesai, dia belum selesai. Ternyata saya perhatikan, dia itu menulis satu. Dia jadi meniru jatuhnya ya? Jatuhnya meniru. Terus saya bilang gini, saya langsung gini, jangan saya udah, saya dikte ya hari ini. Saya dikte dong kak. Ini sebetulnya bagian dari nyoba lihat nih gimana dikte, nih. Iya, saya gini loh, kalau ada anak yang agak berbeda tuh, saya jadi harus curiga ya kalau sekarang ya. Jangan-jangan anak saya not ready buat belajar gitu. Jadi saya harus apa nih? Kan titik startnya beda-beda tiap anak. Iya, pasti. Kita nggak bisa dong lari, ayo kita chapter 8. Sementara ini anak saya chapter 5 aja belum kelas. Jadi akhirnya saya bilang gini, dictation dia gak gerak kak, nulis apa? Udah, I come to my conclusion, lu gak bisa baca, bisa nulis. Akhirnya saya bilang, Najwa punya HP ya, setiap hari boleh dong kita cek ya gitu. Jadi sekarang saya balik, saya ngomong voice note, Najwa harus tulis pakai huruf. Oh iya. Jadi saya bilang ini, Bu Dewi, Najwa, ini Bu Dewi. Tadinya cuma satu kata, Najwa. Karena nama dia bisa. Oh iya. Najwa, dia bisa. Hafal dia. Ini Bu Dewi. Nah, itu berubah. Akhirnya ya lama-lama dia bisa kata-kata sederhana ya ini, itu, ibu, yang gitu-gitu. Tapi it is too late, terlalu terlambat. Iya, terlambat. Sudah dekat mau ujian. Dan anak Ini waktu harus ibu lulus. zaman pandemi tahun berapa? Dia sekarang kalau dia melanjutkan dan ternyata tidak melanjutkan, Ya. sedih kan saya. Belum lama kami dapat data anak-anak yang istilahnya putus sekolah. Tapi bukan putus sekolahnya berhenti di kelas 7 kelas 8 ya, lulus tapi tidak lanjut. Kan itu udah bukan wilayah kita dong, Iya. Kak. Karena kalau udah lulus ya, sekarang kalau mau kita Bicara paksain kesadaran lanjutkan orang di tua mana, lah. lanjutkan kemana juga kan kita nggak bisa paksakan. Kondisi ekonominya mampu kan. Pas gitu ternyata dia ada namanya Najwa Sastra. Terus saya langsung turun dong. Jangan-jangan anak saya selanjutnya takutnya akan mengalami lulus tapi nggak lanjut karena tidak bisa membaca. Makanya saya langsung harus cepet nih, harus cepet. Gercep. Saya langsung gini, masuk harus ketahuan. Terus saya bilang gitu, Bu, pemetaan baca. Oke, jadi waktu PPDB itu mereka ngumpulin berkas kan. Ibunya ngumpulin berkas, ngisi tuh data-data, anaknya kita tes baca. Sampai kami terkenal waktu itu, masih di gedung yang lama. Gara-gara tes Kalau baca. masuk 13 tuh harus siap tes baca. Padahal bukan tes baca, karena pernah nemuin kasus apa Iya, gitu iya. ya. Nah akhirnya terus berlanjut sampai sekarang. Nah tapi kan lebih cepat kami dapatnya. Terus kita ada TU yang dulunya adalah guru SD notabene. Kami guru SMP itu nggak diajarin Kak psikologi pendidikan, caranya ngajarin anak membaca. Oh iya benar. Itu wilayahnya guru SD. TK SD. Iya benar. Paham kan Kak?
Kita Iya, udah iya. lari terus kita ngajarin dia bangun berdiri tuh buat kami tuh effort banget gitu. Mancing emosi, bayangin. Karena Menguji emang kesabaran. dulu itu nggak Bukan ada bidang gitu. kami. Iya. Akhirnya ada Bu Eni, jadi Bu Eni itu Bu Eni ngajarin sebegitunya ya. Kita juga nggak tega ya. Tapi itu wilayahnya dia, jadi kita memang harus tega. Benar, kalau kita pengen anak kita bisa sesuatu, dia memang harus ada tega di situ. Iya. Ada unsur tega. Ya keras dikit nggak masalah. Zaman gitu. dulu orang tua kita kayak gimana coba? Kita nggak bangun tepat waktu, sambung, pukul. Anak sekarang kan orang tua nggak. Iya. Udah, nanti juga bangun sendiri ada alam. Ya kan kayak saya kan Penurunan Kak menurut saya itu. apa pernah ngerasain digampar guru Iya. kayak gitu kan. Kita nggak ngerjain PR, kita dipukul, kita lapor ke ibu kita di Oh, makin tahan, nambah. baru pukul. Sekarang Itu- belum sampai lapor, baru dengar ceritanya dari murid yang lain yang Iya. udah datang orang tua. Padahal belum jelas juga. Saya ke bagian murid itu mengklarifikasi. Oh iya, siswa Datang, terlambat. Kita kemarin memulangkan siswa karena udah komitmen, kita kasih pelonggaran 1 bulan buat adaptasi, 1 bulan datang terlambat masih ada toleransi. Sekarang nggak, close gate jam 7, jam 6.45 belum datang. Waktu kemarin ya sebelum puasa, sekarang puasa jam 7 kita close gate. Jam 7 udah close gate, kamu datang pulang, dan kita langsung tanya kamu namanya siapa, kita share di grup resmi Bapak Ibu Wali kelas atas nama ini tolong sampaikan ke orang tuanya, dia kami pulangkan. Khawatirnya dia udah nggak di sini, dia juga nggak balik ke rumah. Takutnya nongkrong malahan. Dan kadang-kadang orang tua itu yang model ngetekin kan yang agak susah. Tapi emang ibu kadang-kadang orang tua baru Orang tua nerima militer lagi. baru nerima informasi separuh langsung Betul. meledak aja. Betul. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini asal udah kata dapet dari Bu Dewi, asal udah dengar dari saya, oh nggak mungkin sama. Jadi kayaknya udah tahu kalau saya itu udah ada stepnya begini, kalau nggak begini ya saya pulangkan. Kayaknya kayak saya dulu pernah digampar guru gara-gara ketawa SMP itu ketahuan ngerokok, udah gitu lagi cabut sekolah di pinggir jalan. Dan itu fatal memang. Besoknya dipanggil, digampar, terus panggil orang tua, malah bingung saya. Wah gimana mau ngomong ke bapak saya? Tambah dipukul. Wah gila mama bapak saya. Mana om bapak? Aku dipanggil, papa dipanggil sekolah. Kenapa? Aku ketahuan ngerokok sama cabut sekolah. Buset, serem banget. Belakangan karena kalau udah sampai panggil orang tua itu berarti udah fatal Kak. Anak-anak juga begitu, kalau udah sampai dia nangis, Bu bisa nggak yang lain, kita suruh hukum apa itu, yang penting panggil orang tua. Kenapa? Karena memang itu udah istilahnya lampu kuning nih, sekali lagi bikin salah saya pulangin gitu. Jadi kan saya nggak bisa berkomunikasi, orang tua nggak bisa berkomunikasi baik dengan anak kalau udah kayak gitu. Nah, saya bagian yang kayak pelanggaran tata tertib. Nah itu kan bagian dari sebuah dinamika kesiswaan yang ibaratnya kalau dibilang masalah ya, Iya. ibaratnya gitu Tapi tantangan sih kalau buat kami. Kalau saya tuh melihat kayak gitu, saya harus ngapain nih yang kayak gini? Kayak kemarin anak kita, guru nggak hadir, ngomong di grup piket, saya nggak hadir. Kebetulan saya kosong, saya guru bahasa Inggris, kebetulan pelajaran bahasa Inggris. Sini saya cover, saya kayak gitu. Saya kayak tadi kan, udah nggak usah minta tolong piket lagi ada kelas, saya kosong, saya turun gitu. Saya kayak gitu. Nah kemarin itu guru nggak ada. Akhirnya saya bilang gini, turun ya ke perpus, kita belajar di perpus karena saya naik ke piket juga. Jadi saya larinya nggak terlalu jauh kalau di kelas kan. Nah, orang butuh saya ada di perpus gitu. Saya ngajar seru banget, dan itu anak-anak seru banget. Sampai terakhir saya baru ngomong gini, ini kelasnya kan, saya punya jagoan di tiap kelas. Kita udah punya tanda-tanda di anak-anak spesial di kelas ini. Yang udah kita identifikasi ya, bahwa dia itu dia ngantukan, jadi dia harus diformulasi duduknya di sini. Maksudnya spesialnya itu spesial kita harus berbuat apa gitu. Anak ini tuh karena dia ngantukan, fokusnya sering terganggu, maka dia harus diapain. Oh dikasih ice breakingnya seperti ini. Oh dia duduknya harus dengan ini supaya ada yang membantu dia untuk stimulus supaya dia fokus gitu. Sebatas itu sih kan. Karena setiap anak beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang dia setiap 5 menit sekali harus ke toilet. Nah, ada. Kita tuh beraneka ragam kan. Dan itu saya sampai low gitu. Tapi akhirnya kan, nah ini kita nanti akan ada program nih. Alhamdulillah sejak ada rame yang inklusif kemarin, kita sekarang setiap sekolah yang tersasar itu akan didatangkan terapis gratis, tapi satu sekolah itu batas maksimal 30 siswa. Makanya dari kemarin kami harus identifikasi mana nih anak kita yang perlu diterapiskan gitu. Udah alhamdulillah, tinggal tunggu jadwal mereka nanti datang. Nah saya ingat banget waktu saya ngajar itu 2 anak saya hilang. Saya sampai udah mau selesai, saya bilang oke, kamu lanjutkan, kamu udah tahu apa yang harus didiskusikan, saya cari
kali sendiri. Maksudnya hilang apa Bu? Hilang, nggak ada di kelasnya, nggak ada di pelajaran perpus saya itu. Saya keliling nggak nemu. Tahu nggak Kak ada di mana? Di lantai 4 toren. Ngapain? Ya udah, Duduk aja. lagi duduk menikmati angin. Itu kan tempat yang berbahaya. Itu memang anaknya apa anaknya bandel atau memang? Anak ini memang maaf ya, bandel sih nggak pernah bikin masalah. Terus? Ngerokok enggak, tawuran enggak, datang terlambat enggak. Terus kenapa dia bisa begitu? Kerjaannya ya itu tadi yang saya bilang, dia boringan. 5 menit sekali dia pergi ke toilet. Pokoknya enggak ke toilet, pokoknya dia harus pergi jalan keliling kemana. Kadang dia bilangnya ke toilet, padahal nggak ke toilet. Karena saya pernah ya, saya penasaran deh. Saya tuh penasarannya tinggi, curious banget. Kenapa ya anak itu hobi banget ke toilet ya? Jadi saya awasin, saya ikutin tanpa sepengetahuan dia. Dari lantai 2 tuh toilet cowok kan cuma di sini sama di sana, kelihatan deh tempat saya berdiri. Cuma lewat doang, muter lagi, enggak ke toilet. Cuma pengen aktivitas aja. Iya, muter lagi. Sono cari yang sejauh-jauhnya puteran. Ini kan aktivitas doang. Sampai terakhir tuh anak saya tandain. Nih, 5 menit terakhir mau pulang. 10 menit terakhir mau pulang, dia izin. Bilangnya ke toilet. Dan benar aja, bel nggak balik. Itu sampai kasih saya bawa ke ruang BP. Oh, iya kan udah. Ada di mana? Dia ketiduran. Kan ada ruang ganti perempuannya. Dia tahu kalau olahraga itu kan 3 jam. Berarti orang akan ganti pakaian itu di maksimal di hari itu adalah di 3 jam terakhir. Di pergantian jam 3 terakhir. Kalau udah itu kan udah nggak ada lagi yang pakai ini. Kenapa? Asumsinya kalau di jam pulang nggak mungkin ganti baju, langsung pulang pakai seragam olahraganya. Karena ini pinter loh. Dan kita lihat tes IQ-nya bagus. Berarti ini anak kan cerdas. Nah, dia bisa menghitung bahwa nggak akan ada yang pakai ruang ganti perempuan karena ini udah jam 2 jam mau pulang. Mereka mau pulang. Cerdas kan tuh anak. Yang kedua, nggak akan ada yang kesini juga. Iya. Karena kan itu ruang ganti. Nggak kepikiran orang mau ke situ mau ngapain? Tidur di situ. Saya penasaran. Ya kemana? Tas. Nggak ketemu juga. Sampai akhirnya tuh anak bangun sendiri. Saya tahu karena saya mau sholat. Terus anak-anak yang mau jam siang, shift siang di gedung lama itu ngomong Jam ke-7 telah selesai. pakaian. Karena kan wajib ya jam 7 dari udah mulai selama lagi ya. Saatnya jam Itu ke-8 dikasih. dimulai. Dikasih. Ini cerita anak-anak spesial kita. It's time to begin the Tapi saya udah datang. Oh hari ini. Duduk di sini aja. Boleh? Ya, boleh di sini. Silakan Ibu.